Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya yang sedang belajar berbagi. Video kali ini akan membahas bagaimana cara menulis soal di Google Form dari MS Word dengan menggunakan snipping tool. Yang berikutnya nanti juga akan kita bahas bagaimana cara memasukkan token. Selanjutnya bagian ketiga nanti akan saya sampaikan pula tentang form limiter. Form limiter ini apa? Nanti akan kita coba bersama-sama. Baiklah, saya memulai dari akun saya di sini. Kemudian ada titik-titik 9 di sini, 1 2 3 4 5 dan seterusnya. Kemudian klik di situ. Kemudian masuk ke drive saya. Nah, kita akan memulai dari sini. Klik baru, kemudian buat folder agar penampilan nanti mudah dan tertata rapi. Kita buat misalnya foldernya namanya soal PTS 1 tahun 2020 dibuat. Kemudian sudah ada foldernya di sini, kita klik, kemudian kita sampai kepada pembuatan soal Google Form. Nah, di sini kita tuliskan dulu misalnya soal PTS matematika. Ini kita buat sama. Kalau sudah, yang pertama harus kita lakukan untuk soal Google Form itu adalah identitas siswa. Di sini saya tuliskan nama siswa. Ini sebagai jawaban singkat. Kemudian wajib diisi. Kita lanjutkan ke kelas. Ini kita ambil drop down, misalnya kelas 7A, 7B, 7C dan seterusnya. Kalau kita menghendaki misalnya sampai dengan 7F, ya, ini 7D saya tambahkan. Ini dibuat drop down, kemudian juga wajib diisi. Selanjutnya kita masih ada yang perlu kita masukkan, yaitu nomor urut siswa. Nomor urut siswa ini juga kita buat drop down. Nah, cara untuk membuat nomor urut siswa dengan drop down adalah kita masuk ke MS Excel, ya. Di sini ada Excel. Nah, kita akan membuat nomor urut dengan menggunakan Excel. Misalnya saya buat 1, 2, kemudian kita lock, kita tarik ke bawah sampai jumlah siswa, misalnya lazimnya itu nomor 32. Kemudian kita copy, kita minimize di sini, masuk di Google Form, kemudian paste. Ini sudah sampai nomor soal 32. Nah, di sini kita juga wajib diisi. Kemudian kalau sekiranya data sudah cukup dari nama siswa, kelas, kemudian nomor urut siswa, kita masuk ke berikutnya, yaitu token. Token atau password.
Yang saya pakai di sini adalah teks, ya, misalnya tokennya Nur 123456. Bagaimana respon andai kata siswa tidak memasukkan token dengan benar? Ini di sini kita tuliskan, misalnya maaf, token yang Anda masukkan salah. Ini kita buat wajib diisi. Nah, ini kalau sudah sampai dengan token, kita menuju ke soal. Nah, menuju ke soal di sini kita buat tambahan bagian atau add section. Kita coba. Nah, ini maksudnya apa? Siswa kalau belum memasukkan token dengan benar di sini, dia tidak bisa masuk ke sini. Ya, ini misalnya kita tuliskan bagian soal matematika. Ini sekali lagi, ini dibuat password. Sekiranya siswa tidak bisa memasukkan atau tidak benar memasukkan token, maka dia tidak akan masuk ke bagian soal matematika di sini. Kita akan coba review. Misalnya di sini kita review, kita tuliskan jawabannya, misalnya tulisnya Nur, kemudian kelasnya adalah kelas 7A, kemudian nomor urutnya nomor 2, kemudian saya akan menuliskan token saya, misalnya Nur 123456 misalnya. Maka ini salah menuliskan, maaf, token yang Anda masukkan salah, sehingga siswa tidak bisa masuk ke sesi berikutnya. Karena itu harus memasukkan token dengan benar, dengan huruf kapital semua. Nah, ini sudah betul, sehingga kita bisa memasukkan ke bagian soal, lalu kita kirim. Mari kita lanjut bagian soal matematika. Yang harus disiapkan adalah soal yang berupa MS Word. Ini saya sudah menyiapkan contoh soal. Ya, kemudian akan kita coba di sini nanti soal, ya, kita hapus dulu, ya. Kita tambahkan dulu. Kita nanti akan menuliskan di sini. Kita akan coba dari MS Word. Tentu kalau soalnya semacam ini, ya, soal semacam ini kita akan mudah memasukkannya dengan cara mengopi, termasuk opsi jawabannya bisa ditulis secara bersama-sama. Nah, ini sudah selesai misalnya untuk soal yang sejenis. Tapi kita coba untuk soal yang contoh yang tadi, ya, kita coba saya tuliskan di sini. Ya, kita coba satu soal berikutnya. Nah, ini kalau kita copy, ya, kita copy dengan klik kanan copy, kita masukkan ke Google Form. Nah, soal akan berantakan, gambarnya tidak tampak. Maka yang kita akan gunakan adalah dengan menggunakan snipping tool. Kita akan mencoba satu-satu. Ya, kita tambahkan soal, kita siapkan di sini. Kemudian soalnya sudah ada di sini. Saya akan memulai dari soal yang rumit nomor 2, 3, 4 dan seterusnya. Kita akan hapus dulu soal nomor 1 ini, soal yang cukup sederhana. Kita mulai dengan cara mencari snipping tool. Nah, di sini kita tulis di sini, ya, snipping
snipping. Nah, di sini sudah masuk snipping. Ini adalah snipping tool. Ini nanti bentuk soal yang akan kita pilih itu adalah bentuk gambar JPEG yang akan kita masukkan. Kita coba saja dulu. Ini yang kita pilih bagian soalnya saja, nomornya tidak usah. Nah, kemudian kita save. Ya, misalnya saya akan membuat folder sendiri di sini, namanya folder soal PTS tahun 2020. Akan saya simpan di sini. Ini kita anggap soal 1, nomor 1 ya. Lalu kita lanjut ke soal yang nomor 2 dengan new. Kita pilih lagi, kita save menjadi soal nomor 2. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Ini kita simpan menjadi soal nomor 3. Kemudian kita lanjut ke soal yang nomor 4. Soal nomor 4 kita pilih, kita save menjadi soal nomor 4. Kita minimize, memilih soal. Ini soal nomor 5, new. Kita pilih soalnya, save. Soal nomor 5. Kita lanjut ke soal nomor 6. Kita pilih new. Ini soal nomor 6, ya, kita pilih soal nomor 6. Kita save nomor 6. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 7. Kita save menjadi soal nomor 7. Jadi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 kita beri kode soal 1 nomor 1, soal 2 nomor 2, soal 3 dan seterusnya sampai soal nomor 7. Nah, begini seterusnya ya. Ini kita simpan dulu. Oh, sudah disimpan. Ini kalau misalnya soalnya sampai dengan nomor 25 ya kita lanjutkan dengan cara yang sama. Baik, kita akan minimize dulu ke Google Form. Nah, di sini soal yang pertama, kita tidak usah menuliskan angka nomor urut soal, langsung ke sini. Jadi kita cari soal yang tadi kita upload, kita simpan ya. Nah, ini nomor 1. Ini soal nomor 1. Soal nomor 1 kita pilihan ganda ya, atau kita pakai drop down. Soal nomor 1 kita tidak usah, kita langsung menuliskan hurufnya A, B, opsi jawabannya C, D. Nah, ini
kita akan melihat di sini tidak usah menuliskan kata ini lagi, opsi jawabannya. Ini kita buat drop down dan wajib diisi. Kemudian setelah ini nomor 1 sudah selesai, bagian pertama sudah selesai, kita pada setelan atau setting ya. Di sini ada setting soal pada umumnya. Kumpulkan alamat, ini kita tidak bisa videokan. Kemudian batasi ke 1 tanggapan. Ini maksudnya adalah hanya 1 kali tanggapan siswa mengerjakannya, atau hanya satu kali siswa mengerjakannya. Kita klik tambahan. Kemudian yang lain tidak usah kita hiraukan. Kemudian di sini kuis jadikan sebagai kuis ya. Kuis ini kita hilangkan. Ini kita pilih yang bawah. Kemudian presentasinya bagaimana? Ini misalnya pesan konfirmasi, terima kasih. Simpan. Kemudian kita akan lanjutkan di sini kunci. Kita buat kuncinya, misalnya kuncinya A. Kemudian di sini poinnya misalnya saya anggap 5. Kemudian selesai. Soal nomor 1 sudah selesai. Selanjutnya untuk ke soal nomor 2, kita tinggal mengcopy. Di sini ada duplikasi, tinggal mengcopy ya. Ini soal pertama dan soal kedua sama masih, sehingga perlu kita ubah dengan soal nomor 2 dengan cara klik di sini mencari soal yang tadi sudah kita simpan, yaitu nomor 2. Kita lanjutkan nah, sampai dengan selesai. Nah, ini soal nomor 2. Ini sudah ada drop downnya A, B, C, D. Kemudian di sini sudah ada kalau kita lanjutkan dengan kunci, maka misalnya kita buat kuncinya di B ya. Kemudian ini kunci A kita hapus. Kemudian di sini sudah ada poinnya, selesai. Kita lanjut ke soal yang nomor 3 dengan cara klik duplikasi ya. Di sini klik duplikasi. Berarti soal nomor 2 dan nomor 3 ini masih sama. Kita ganti soal nomor 2 ini menjadi soal nomor 3 dengan cara mencari file yang tadi sudah kita simpan di folder soal. Ya, ini sudah jadi soal yang nomor 3. Bagian ketiga juga sudah kita buat kuncinya. Misalnya kuncinya di C. Nah, kita hapus ini. Tadi ada bagian yang belum kita hapus, coretannya, centangnya di sini. Di sini ya. Ya, kita hapus. Kemudian soal nomor 4 dengan cara yang sama, yaitu mengganti soal yang kita copy di atasnya tadi dengan file yang sudah kita siapkan di folder yang kita simpan tadi. Ini soal nomor 4. Kita buat kuncinya, misalnya kuncinya D. Kita buang kunci pertama, yang kunci nomor 3 di sini. Kita anggap selesai. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 5 dengan cara mengganti soal yang tadi di copy, cari file yang sudah kita simpan di folder. Ya, kita buat kuncinya, misalnya kuncinya di A, kita buang di sini. Kita lanjut ke soal nomor 6 dengan cara mengganti soal nomor yang kita copy tadi. Nah, kita buat kuncinya, kalau ini A kita buat menjadi B, selesai. Kita lanjut ke soal yang nomor 7 dengan cara mengganti soal nomor 6 tadi yang sudah kita copy dengan
file yang sudah kita simpan di folder yang semestinya. Nah, ini kita ganti kuncinya misalnya menjadi C, ini kita buang, selesai. Sehingga kalau 7 soal mestinya di sini kita lihat 35 poinnya. Nah, 35 berarti poinnya sudah selesai. Nah, dilanjutkan dengan bagaimana cara membuat form limiter. Kita istirahat dulu dan ada iklan yang mau lewat. Ya, terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum, saya doakan semoga segera subscribe. Ini soal yang sudah kita tulis tadi, yang sudah kita buat, kemudian akan kita lanjutkan dengan form limiter. Ini sebenarnya pengaman yang kedua. Yang pertama sudah ada token atau password, kemudian dilanjutkan dengan form limiter. Apakah itu form limiter? Form limiter itu maksudnya adalah kapan soal matematika itu dirilis sampai dengan jam berapa. Nah, kita menggunakan di sini tanda titik 3 ini dengan cara klik add-on. Ya, kemudian kita cari di sini form limiter. Ini sudah kita temukan form limiter di sini. Kita install, kita lanjut install. Kemudian ini konfirmasi akun yang kita pakai, kemudian izinkan, selesai. Kemudian di sini muncul form limiter sudah proses. Nah, di sini form limiter itu ada pilihan select date and time. Maksudnya adalah waktu yang berkaitan dengan jam. Sebenarnya form limiter itu bisa dipakai untuk number of from response. Jadi ini maksudnya adalah berapa jumlah yang bisa merespon. Kalau misalnya satu kelas itu ada 32, ini bisa kita pilih adalah nomor 32. Jadi angka 32. Sehingga nanti tidak ada angka yang ke 33 atau anak yang mengisi yang ke 33. Tapi kita akan pakai date and time. Ini kita pilih. Nah, di sini kita pilih selection. Kalau misalnya saat ini saya buat jam 21 ya, tanggal 7 ya, kita pakai tanggal 7, kemudian timenya adalah pukul ya 9 lebih, misalnya lebih 10 menit, 15 menit, 10-15 menit, langsung kita set. Nah, di sini ada informasi yang akan kita berikan andai kata siswa mengerjakan setelah jam yang kita tentukan. Misalnya, maaf, waktu mengerjakan sudah selesai. Hubungi gurumu. Selesai, kita save. Ya, ini kita tutup. Berarti dengan demikian kita sudah membuat soal ini dengan token, menggunakan token di sini. Kemudian juga di dalam soal ini sudah ada kita tutup
andai kata jadwal yang sudah kita tentukan sudah tidak ada lagi. Akan kita coba dengan menggunakan di sini ya, pratinju atau review ya, kita abaikan misalnya Nur kelas 7A atau kita ambil kelas 7B, kemudian nomor urut 10, kemudian tokennya adalah Nur 1 2 3 4 5 6, kemudian langsung ke berikutnya. Ya maaf, ini kalau kita lanjutkan, maaf waktu mengerjakan sudah selesai, hubungi gurumu. Ini kalau misalnya benar-benar kita kerjakan, maka selepas dari pukul yang kita tentukan akan terjadi semacam ini. Maaf, waktu mengerjakan sudah selesai, hubungi gurumu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.